Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahayu Effendi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang negara Belanda dan hal-hal yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah profil Belanda atau Nederland. Nederland sendiri artinya adalah negeri-negeri berdaratan rendah karena kondisi geografisnya yang hanya memiliki 20% wilayah berada di bawah permukaan laut, sementara 50% tanah penduduknya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Ibu kota Belanda sendiri adalah Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Belanda mempunyai bahasa resmi yaitu bahasa Belanda, sedangkan mata uangnya adalah euro. Secara geografis, wilayah Belanda berbatasan langsung dengan Laut Utara di bagian utara dan barat, sedangkan di bagian selatannya dengan Belgia dan bagian timur dengan Jerman. Negara Belanda memiliki luas wilayah sebesar 41.543 km persegi. Untuk bendera negara Belanda ini memiliki nama resmi yaitu Prinsenvlag atau bendera sang pangeran. Bendera Belanda ini memiliki 3 warna yaitu merah, putih, dan biru. Untuk lambang negara Belanda, ini simbol agung kerajaan Belanda atau Groot Rikswapen adalah simbol pribadi monarki Belanda. Selanjutnya adalah sejarah Belanda. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Belanda yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah Celtic, suku Germanik dan Romawi, tahun 800 sebelum Masehi sampai 410 Masehi. Dari 800 sebelum Masehi dan seterusnya adanya kebudayaan Hallstatt atau Celtic zaman besi yang menjadi berpengaruh di wilayah Belanda. Suku bangsa Germanik adalah kelompok etnolinguistik yang berasal dari Eropa Utara. Mereka ini bercampur dengan penduduk lokal dan berhijrah luas ke seluruh Eropa. Dari 58 sampai 51 sebelum Masehi ini terjadi perang Galia oleh militer Romawi, di mana pasukan Romawi ini berperang di wilayah selatan dan barat Rhine. Di sini ada gambar yaitu pedang besi pada zaman besi. Di sini ada suku Germanik dan perang Galia. Yang kedua adalah abad pertengahan awal, tahun 411 sampai 1000 Masehi. Setelah pemerintahan Romawi runtuh, kaum Frank ini mendirikan kerajaan Frank, di mana kaum Frank memperluas wilayah mereka dan menyatukan semua wilayah ini di Belanda Selatan. Selanjutnya, yang kedua terjadi kesenjangan budaya yang menyebabkan banyak kaum Frank ini pindah ke Inggris dan beberapa kaum Frank yang masih menetap di daerah Belanda ini disebut Frisia. Lalu pada abad ke-7, orang Frisia membangun kerajaan Frisia. Di sini ada gambar yaitu Raja Frank yang sedang dibaptis, lalu ada peta tempat tinggal orang Frisia. Yang ketiga, abad pertengahan tinggi tahun 1000 sampai 1432 Masehi. Sekitar 1000 Masehi terjadi perkembangan dalam pertanian, ekonomi mulai berkembang dengan pesat dan produktivitas yang lebih tinggi menyebabkan banyak pekerja yang menjadi petani atau pedagang. Di sini ada petani dan pedagang pada abad ke-14. Yang keempat adalah Bourgogne atau Burgundia, Habsburg dan Spanyol Habsburg Belanda tahun 1433 sampai 1581. Tahun 1433, wilayah negara Belanda dan Belgia digabungkan ke dalam wilayah Kadipaten Burgundia dan disatukan dalam persatuan pribadi oleh Philip the Good. Bangsa Valois, Burgundia, dan pewaris Habsburg memerintah negara-negara rendah di periode 1384 sampai 1581. Di bawah pemerintahan Karl V ini adalah Kaisar Romawi dan Raja Spanyol. Semua wilayah yang ada di Belanda saat ini disatukan ke dalam 17 provinsi, yang sebagian besar kawasannya yang juga menjadi negara Belgia, Luxembourg, dan utara Prancis. Di sini ada gambar yaitu bendera Kadipaten Burgundia dan Raja Spanyol Karl V. Yang kelima adalah Republik Belanda tahun 1581 sampai 1795.
Pada tahun 1668, Belanda mendapat kemerdekaan dari Philip II. Philip II itu adalah putra dari Karl V pada tahun 1668 dan dinamakan Republik der Zeven Provinsien, yang artinya adalah Republik 7 Provinsi. Pada abad ke-17, republik ini menjadi penguasa ekonomi dan penjelajah laut yang asli. Dan pada zaman ini juga dikenal dengan zaman keemasan Belanda. Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC atau Persatuan Perusahaan India Timur Belanda. Di sini ada lambang VOC dan di sebelahnya ada galangan kapal perusahaan India Timur Belanda. Yang keenam adalah Republik Batavia dan Kerajaan Belanda tahun 1795 sampai 1890. Kaum Republik Belanda ini memproklamirkan Republik Batavia yang didirikan oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte sendiri adalah kaisar atau pemimpin militer dan politik Prancis. Lalu kerajaan Belanda ini didirikan pada tahun 1815 meliputi wilayah Belgia dan Luxembourg setelah kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig. Tahun 1830, Belgia ini memisahkan diri dari Belanda dan Luxembourg, berpisah setelah kematian Raja Willem III pada tahun yang sama. Di sini ada gambar yaitu Napoleon Bonaparte dan di sebelahnya adalah Raja Willem III. Yang ketujuh, Perang Dunia dan masa seterusnya 1890 sampai sekarang. Pada Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, Belanda bersifat netral, artinya Belanda tidak memihak pada negara manapun. Lalu pada tahun 1940, Belanda ditaklukkan oleh Jerman Nazi pada saat Perang Dunia ke-2, dan secara sekejap Belanda didominasi oleh Nazi. Dan lebih dari 100.000 Yahudi Belanda dibunuh semasa itu. Pada tahun 1954, Piagam Kerajaan Belanda mereformasi struktur politik Belanda yang merupakan hasil dari tekanan internasional untuk melakukan dekolonisasi atau tercapainya kemerdekaan suatu negara setelah Perang Dunia Kedua. Setelah perang, ekonomi Belanda menjadi semakin maju dan menjadi anggota NATO, anggota Benelux, dan Komunitas Eropa. Di sini ada gambar yaitu bendera Nazi dan di sebelahnya adalah pemimpin Nazi Adolf Hitler. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya Belanda. Budaya Belanda ini memiliki banyak macam-macam ya seperti seni, arsitektur, masakan, dan lain sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah seni. Pada abad ke-17, Belanda ini sudah terkenal dan dihargai di Eropa. Artinya seni Belanda pada abad ke-17 ini sudah terkenal banget hingga ke seluruh Eropa dan banyak orang-orang Eropa itu menghargai seni Belanda. Dan pada zaman itu juga merupakan zaman para maestro Belanda yang artinya banyak pelukis-pelukis terkenal di Belanda seperti Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Jan Steen, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1853 lahirlah pelukis terkenal yaitu Vincent van Gogh yang sampai saat ini masih terkenal. Dan dia itu memiliki lukisan terkenal seperti lukisan Starry Night. Di sini ada gambar lukisan Starry Night dan Van Gogh self portrait yaitu gambar dirinya sendiri. Yang ketiga adalah banyaknya museum dan galeri seni di Belanda. Salah satunya adalah Rijksmuseum yang menjadi museum seni dan sejarah terbesar Eropa. Rijksmuseum ini museum seni yang terbesar di Eropa. Kenapa? Karena di Rijksmuseum ini banyaknya koleksi lukisan, buku, serta fotografi tertua yang merupakan karya seniman terkenal Belanda maupun dunia. Yang kedua adalah arsitektur. Di Amsterdam sendiri memiliki arsitektur bangunan tua, sedangkan di Rotterdam adalah tempatnya arsitektur modern. Mengapa demikian? Karena di Amsterdam sendiri itu kaya akan sejarah arsitektur. Salah satunya adalah bangunan tertua. Di sini ada bangunan tua di Amsterdam. Ini adalah
gereja lama yang diresmikan pada tahun 1306. Dan di Amsterdam sendiri itu banyak bangunan dengan gaya Renaissance yang dibangun pada abad ke-16. Selanjutnya adalah Rotterdam. Rotterdam ini dulunya pada Perang Dunia Kedua terjadi pengeboman di wilayah Belanda yang memberikan dampak kepada Rotterdam sehingga kota tersebut mengalami kehancuran. Sehingga pemerintah Belanda itu harus membangun kembali kota Rotterdam yang rusak. Nah, dengan adanya pembangunan kembali ini, bangunan di Rotterdam ini memiliki ciri yang unik dan modern. Salah satunya adalah rumah kubus di Rotterdam. Rumah kubus ini menjadi sebagai salah satu tempat destinasi wisata mancanegara di Rotterdam. Yang kedua adalah bangunan tuanya didesain dengan bangunan gaya gotik yang seringkali memiliki jendela besar, lengkungan lancip, dan didekorasi yang mewah. Yang ketiga adalah rumah-rumah dibangun dengan data expose atau kayu papan. Di sini ada gambar perumahan Belanda. Nah, ini dibangun oleh batu expose atau kayu papan yang berwarna merah marun atau merah bata sehingga terlihat klasik dan modern. Jendela-jendelanya juga berwarna putih, tanpa tralis dan tanpa kaca film, dan bagian kepala bangunannya ini juga membentuk unsur segitiga dengan beragam detail sesuai dengan seleranya masing-masing para penghuni. Semua rumah yang ada di Belanda juga tanpa menggunakan pagar dan saling berdekatan satu sama lain. Ini ada contohnya perumahan Belanda. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah makanan. Makanan Belanda ini cukup kaya akan karbohidrat dan lemak. Kenapa? Karena di Belanda ini banyak yang melakukan kegiatan seperti perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sehingga makanannya ini banyak karbohidrat dan lemak. Belanda itu juga memiliki keju khas yang terkenal lezat, yaitu keju Edam. Di sini ada gambarnya keju Edam ini. Seperti keju lainnya yang terbuat dari susu sapi, tetapi bedanya ada lapisan parafin merah yang merupakan keju dari negara lain. Sarapan dan makan siangnya, orang Belanda selalu menggunakan roti dan kentang dengan tambahan seperti daging, keju, selai atau meses, dan telur. Dan ini adalah salah satu sarapan dari budaya Belanda, yaitu sarapan dengan roti meses. Ya, seperti di Indonesia juga ada roti meses. Nah, makan siangnya di sini juga ada telur, ada kroket, dan ada sayuran. Untuk makan malamnya sendiri ini budaya Belanda itu sederhana seperti sayuran rebus, daging, kentang, dan kacang. Yang keempat adalah kebiasaan orang Belanda. Yang pertama, negara bebas atau masyarakatnya memilih hak LGBT dan narkoba. Maksud dari bebas ini adalah di mana masyarakat boleh untuk melakukan transgender, menikah sesama jenis, menggunakan narkotika, dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan masyarakat itu sah dan dijamin atau dilindungi secara hukum oleh negara. Dan tidak ada yang namanya dikucilkan dari masyarakat. Jika terjadi hal demikian, maka orang Belanda itu bisa mengadukan ke aparat hukum setempat. Yang kedua adalah masyarakat individualis, artinya masyarakat di Belanda ini lebih sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka ini selalu menjaga privasi terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dan menghargai kebebasan individu tanpa adanya mengusik orang lain. Jadi bahasa sederhananya itu urusan mereka ya urusan mereka, urusan diri sendiri ya urusan diri sendiri gitu. Yang ketiga adalah lebih memilih bersepeda dibandingkan transportasi lain karena mereka yang menggunakan sepeda ini lebih cepat sampai ke tujuan dibandingkan dengan naik bis atau transportasi umum lainnya, karena dengan transportasi umum mereka ini bisa menunggu lama sekitar 10 sampai 15 menit, dan pemerintah juga memberikan atau mendukung dengan adanya bersepeda itu dengan memberikan imbalan kepada para pekerja yang mau pergi ke kantor dengan sepeda berupa pengeluaran pajak sebesar 0,22 dolar per kilometer. Yang terakhir adalah tepat waktu dan disiplin. Jadi masyarakat Belanda itu mempunyai jadwal yang akan mereka lakukan. Jadi mereka akan bikin list tentang jadwal mereka di buku atau HP-nya masing-masing.
Orang Belanda itu selalu menghargai waktu dan menepati janjinya. Orang Belanda tidak peduli jika ada cuaca, misalnya kalau hujan itu mereka akan tetap jalan atau menerobos hujan agar rencana mereka ini berjalan dengan lancar. Yang kelima itu budaya terkenal di Belanda. Yang pertama kincir angin. Yang kita tahu adalah Belanda itu negara kincir angin, di mana Belanda memiliki kincir angin yang banyak di negaranya untuk membantu perekonomian masyarakatnya seperti peternakan atau pertanian dan sebagainya. Yang di sini ada bunga tulip. Kita juga tahu bahwa di Belanda ini memiliki banyak sekali tulip, apalagi bunga tulip sering bermekaran di daerah Belanda dan membantu perekonomian masyarakat Belanda. Sepatu kayu, kita juga tahu sepatu kayu adalah sepatu yang terkenal dari Belanda. Di Indonesia juga punya sepatu kayu seperti ini, tapi memiliki corak yang berbeda. Nah, ini berasal dari budaya Belanda yang diserap di Indonesia. Selanjutnya adalah festival bunga. Festival bunga ini sering diadakan pada bulan September, di mana festival bunga ini adalah terbesar di Eropa bahkan di dunia. Festival bunga ini membuat masyarakat buat seperti parade yang buat parade di jalan-jalan besar Belanda. Sistem politik di Belanda. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional parlementer, negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Itu artinya kepala negara dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar, dan parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Saat ini kepala negaranya adalah Raja Willem Alexander yang naik tahta sejak 30 April 2013 seusai ibunya Ratu Beatrice yang mengundurkan diri. Nah, ini adalah Raja Willem Alexander. Kedudukan raja memiliki kekuasaan yang terbatas. Kepala negara itu dapat menggunakan pengaruhnya ketika kabinet baru akan dibentuk. Pengaruh itu berperan sebagai penengah yang netral di antara partai politik. Pembagian kekuasaan antara ratu dan institusi pemerintahan lainnya juga diatur oleh undang-undang. Sekarang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Mark Rutte yang menjabat sejak 14 Oktober 2010 dan ditunjuk oleh raja dan disahkan oleh parlementer. Nah, ini adalah Perdana Menteri sekarang itu Mark Rutte. Parlemen Belanda terdiri dari Eerste Kamer dengan 75 anggota yang dipilih oleh Dewan Provinsi dan Tweede Kamer dengan 150 anggota yang dipilih oleh rakyat. Partai utama Belanda terdiri dari CDA, Partai Kristen Demokrat, VVD, Partai Buruh, dan VVD, Partai Liberal atau Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi. Desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat diatur secara jelas dalam konstitusi, yaitu prosedur pembentukan, penggabungan dan pembubaran pemerintah daerah, batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah, struktur pemerintahan daerah, dan sistem pengawasan otonomi. Konstitusi Belanda tidak memberikan batasan yang rinci mengenai kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah, namun konstitusi tersebut menetapkan secara eksplisit masalah-masalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hukum di Belanda. Hukum negeri Belanda ini adalah sebuah sistem hukum yang bercorak hukum sipil, artinya hukum ini terbukakan dan penerapan hukum adat bersifat pengecualian. Sistem hukum negeri Belanda ini didasarkan pada hukum perdata Prancis dan dipengaruhi oleh hukum Romawi yang sudah digunakan selama ribuan tahun lalu dan hukum adat negeri Belanda sendiri. Badan pembuat hukum primer dibentuk oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah negeri Belanda. Ketika kedua-dua lembaga ini bekerja sama membuat hukum, mereka ini dikatakan sebagai legislator. Kuasa untuk membuat hukum baru dapat diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah atau organ-organ tertentu negara, tetapi hanya untuk tujuan yang telah ditentukan.
Parlemen dan pemerintah ini menciptakan hukum-hukum kerangka kerja dan menyerahkan pembuatan peraturan-peraturan yang lebih rinci kepada para menteri atau para pemerintah daerah, misalnya provinsi atau kota. Hukum negeri Belanda ini memiliki 4 sumber hukum. Yang pertama yaitu undang-undang, yang artinya adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Yang kedua adalah adat atau kebiasaan, yaitu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, atau kelembagaan. Yang ketiga adalah traktat. Traktat ini adalah perjanjian internasional dan Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan atau hukum perkara. Bidang hukum Belanda ini dikelompokkan menjadi hukum publik. Hukum publik itu mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk entitas hukum, misalnya perusahaan. Nah, hukum publik ini terdiri dari hukum tata negara. Hukum tata negara ini hukum-hukum struktur negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintah. Ada hukum pidana yang berurusan dengan penghukuman perilaku-perilaku tertentu dan denda-denda yang berkaitan, dan hukum tata usaha yang menentukan bagaimana pemerintah dapat mengintervensi warga negara dan perbaikan apa yang dimiliki warga negara terhadap putusannya. Dan ada hukum privat. Hukum privat ini mengatur hubungan antar warga negara. Hukum privat terdiri dari hukum perdata, yaitu termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak, dan hukum dagang. Dan hukum kepemilikan, yaitu mengenai harta benda. Oke, sekarang adalah ekonomi di Belanda. Sejak abad ke-16, di Belanda sendiri, seperti pelayaran, perikanan, pertanian, perdagangan, dan perbankan ini telah menjadi sektor utama perekonomian Belanda. Belanda ini memiliki ekonomi yang maju dan telah memainkan peranan khusus dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. Di sini juga Belanda memiliki perusahaan multinasional pertama di dunia yang kita tahu adalah VOC. VOC ini adalah Kongsi Dagang atau perusahaan India Timur Belanda yang berdiri tahun 1602. Berkat sistem kerja yang baik, VOC ini mampu menguasai perdagangan di dunia pada abad ke-17, di mana mereka mampu membeli rempah-rempah dari petani pribumi, lalu menjual dengan harga tinggi di Eropa. Belanda saat ini berada di posisi ke-17 berdasarkan perolehan produk domestik bruto, di mana ekonomi Belanda adalah ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Dalam ekonomi internasional, Belanda merupakan pendiri lembaga ekonomi penting dunia seperti Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sebagai pendiri Uni Eropa, Belanda menjadi salah satu negara pertama yang mengganti mata uangnya dari gulden menjadi euro. Pada tahun 2020, mitra dagang utama Belanda adalah Jerman, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Tiongkok, dan Rusia. Belanda ini adalah salah satu dari 10 negara pengekspor terkemuka di dunia. Sektor industri besar yang pertama adalah bahan makanan. Ini merupakan sektor industri terbesar di Belanda. Selanjutnya industri lainnya termasuk ada bahan kimia, mesin, barang listrik, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Contoh perusahaan Belanda yang internasional adalah Stellantis. Stellantis ini adalah perusahaan induk otomotif. Ada Randstad, Unilever yang kita tahu, di Indonesia juga ada Unilever. Ada Heineken. Heineken ini adalah minuman keras. Ada jasa keuangan seperti Bank ING, ING, ABN AMRO, dan Rabobank. Bahan kimia ada DSM dan Akzo. Selanjutnya ada Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell ini adalah penyulingan minyak bumi. Di Indonesia juga ada ya pembensin Shell. Selanjutnya ada mesin elektronik, ada Philips dan ASML. Philips ini terkenal di Indonesia adalah lampu ya, lampu Philips. Dan perusahaan Belanda internasionalnya ada navigasi satelit, yaitu perusahaan TomTom. Belanda ini terus menjadi salah satu negara Eropa terkemuka untuk menarik investasi asing langsung
dan merupakan salah satu dari 5 investor terbesar di Amerika Serikat. Demografi di Belanda. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk negara Belanda adalah 17.134.872 jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 508 per kilometer persegi, di mana jumlah penduduk ini dibagi dengan luas wilayah daratan Belanda, yaitu 33.720 km persegi. Tingkat pertumbuhan di Belanda ini sebesar 0,22% dari tahun 2019 sampai 2020, atau jika dihitung ini bertambah sebanyak 37.742 jiwa. Angka kelahiran di Belanda ini 11 bayi per 1000 penduduk, sedangkan angka kematiannya adalah 9 kematian per 1000 penduduk. Penduduk yang tinggal di Belanda ini pada tahun 2020 ini kebanyakan tinggal di perkotaan sebanyak 92,24%. Artinya di Belanda ini adalah negara yang maju dengan standar hidup yang tinggi. Jadi banyak masyarakatnya yang tinggal di kota. Pada tahun 2020, kelompok usia terbesar yang berada di Belanda ini berusia antara usia 40 sampai 65 tahun dengan jumlah hampir 6 juta orang. Artinya melihat dari tatanan masyarakat Belanda ini tidak mengherankan jika banyak perdebatan di masyarakat ini mengenai peningkatan usia pensiun. Jadi masyarakat di sana itu lagi meningkat tentang pensiunan. Agama di Belanda sendiri ini masyarakatnya sebanyak 28% ini Katolik Roma, 19% ini menganut Protestan, 5% Islam, agama lainnya 6%, dan yang tidak beragama ini 42%. Jadi kenapa yang tidak beragama ini tinggi? Jadi selama keterlibatan agama ini terus menurun dalam beberapa tahun terakhir karena banyaknya penduduk yang berusia 15 tahun ke atas ini tidak tergabung dalam kelompok agama atau ideologi tertentu. Oke, bahasa resminya adalah bahasa Belanda. Sedangkan bahasa Frisian ini atau yang dikenal Frisian Barat yang berada di luar Belanda ini juga merupakan bahasa yang diakui di Provinsi Friesland dan digunakan oleh pemerintah dan sekolah di sana. Sedangkan bahasa Inggris juga ada di Belanda yang digunakan secara luas di Belanda. Nah, ini adalah peta Belanda. Selanjutnya adalah manajemen di Belanda. Belanda sendiri mempunyai masyarakat yang bekerja secara profesional. Jadi orang Belanda ini terkenal dengan profesionalitas dalam bekerja. Jadi banyak masyarakat yang tanpa banyak mengeluh, ini mereka akan memastikan pekerjaannya itu selesai di waktu yang tepat dengan hasil kerja juga yang bagus. Jadi di sana itu nggak ada istilah lembur. Jadi kebanyakan kantor-kantor kalau udah jam 5 sore itu udah sepi. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang urgent baru membutuhkan waktu lembur. Maka mereka lembur. Tapi biasanya sih jarang yang lembur. Yang kedua adalah masyarakat Belanda ini memiliki perencanaan agenda yang baik. Jadi orang Belanda ini suka banget yang namanya bikin jadwal atau agenda dengan rapi di handphone mereka atau di buku mereka. Jadi mereka malah kurang menyukai jika ada jadwal yang bersifatnya mendadak. Jadi kalau di sana itu nggak usah kaget kalau banyak orang Belanda ini bisa bikin jadwal meeting atau pertemuan itu sebulan sebelumnya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang Belanda ini dalam berbisnis. Bahkan kalau ingin mengajak main orang Belanda itu kita harus bilang dulu ke mereka, baru mereka itu mengajak jadwal mereka apakah ada waktu yang kosong atau enggak ada. Nah, maka dari itu semua orang Belanda ini semuanya serba teratur dan terjadwal dengan rapi. Selanjutnya adalah kewajiban dalam membuat keputusan bersama.
Jadi di Belanda itu dalam membuat keputusan ini karena dalam pembuatan keputusan itu banyaknya orang-orang atau pemain dalam proses pengambilan keputusan. Jadi orang Belanda itu suka akan berbagi atau mengomentari atau mengungkapkan pendapat mereka dan menyampaikan gagasan berdasarkan prinsip bahwa semua orang yang ada di Belanda itu di lingkungan mereka itu mempunyai derajat yang sama atau berhak untuk mendapatkan hak untuk mengungkapkan pendapat. Kebebasan dalam memilih waktu kerja. Jadi kalau di Belanda itu kalau kita mau milih kerja, kita tuh bebas milih mau kerja part time atau full time. Dan kalau kerja part time pun kita bisa milih mau berapa jam atau beberapa hari gitu. Hal ini juga bagus banget buat mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga. Jadi mereka bisa nyesuaiin sama jadwal sekolah mereka, sama kegiatan sehari-hari mereka dengan pekerjaan mereka. Dan mereka ini bisa memilih mau kerja 20 jam per minggu atau 40 jam per minggu. Selanjutnya adalah hampir 50% dari semua karyawan Belanda ini bekerja paruh waktu dengan kontrak jangka waktu tertentu. Jadi perlu diingat bahwa di sini adalah setengah dari karyawan ya, bukan setengah penduduk Belanda. Mengapa hal demikian? Karena pemerintah dan perusahaan Belanda ini memberikan fleksibilitas atau keleluasaan kepada para pekerja baru atau angkatan kerja muda agar dapat bersaing di dunia kerja. Nah, pada saat itu juga pekerja itu bisa meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Tetapi kontrak sementara ini hanya boleh perusahaan untuk memberikan 3 kali kontrak. Setelah itu, karyawan tersebut menjadi kontrak permanen atau pekerja tetap. Selanjutnya, semua organisasi di Belanda itu harus mematuhi undang-undang untuk melindungi tenaga kerja. Organisasi atau perusahaan itu harus memberikan yang terbaik untuk para pekerjanya. Organisasi harus melindungi karyawan dari berbagai bidang, mulai dari kesehatan dan keselamatan, sampai memastikan bahwa karyawan yang bekerja itu memperoleh upah minimum. Jadi upahnya harus sesuai standar di Belanda. Belanda ini sebelumnya memimpin budaya WFH jauh sebelum adanya COVID-19, di mana banyak pekerja ini yang sudah menggunakan sistem jarak jauh. Kenapa sih Belanda ini bisa melakukan WFA terlebih dahulu? Karena tuh di Belanda, di mana semua rumah Belanda ini memiliki akses dengan internet berkecepatan yang tinggi dan memiliki teknologi yang mampu bekerja secara jarak jauh. Jadi masyarakat Belanda ini punya internet, punya laptop, punya HP yang memungkinkan untuk bekerja di rumah. Selain itu juga membuat perusahaan ini menghemat biaya terhadap sewa ruang kantor yang mahal di Belanda. Jadi bisa menghemat pengeluaran perusahaan. Nah, adanya WFH ini juga memberikan keleluasaan bagi karyawannya agar dapat liburan dan berkegiatan sehari-hari dengan bekerja. Sebagai contoh, ini ada contohnya untuk salah satunya adalah Bank ING di Amsterdam ini yang memiliki kebijakan liburan tanpa batas bagi karyawannya. Artinya nih pekerja ini dapat berlibur sebanyak yang mereka mau asalkan pekerjaannya ini tidak terganggu dan tepat gitu untuk pekerjaannya. Terus setiap pegawai, terakhir ini setiap pegawai ini rata-rata memiliki jatah libur kurang lebih 6 minggu dalam 1 tahun. Jadi pegawai Belanda ini bebas untuk mengambil jadwal cuti atau libur kapan saja dan jatah libur ini harus sesuai dengan peraturan perusahaan dan pemerintah yaitu 6 minggu dalam setahun. Dalam hal ini juga perusahaan atau atasan ini tidak boleh mengganggu atau membatalkan liburan pegawainya dan hanya boleh menyarankan kapan saja pegawai itu boleh libur. Oke, terima kasih untuk yang telah mendengarkan presentasi dari saya tentang negara Belanda. Terima kasih juga telah mendengarkan, telah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya jelas dari penjelasan saya tentang negara Belanda.
Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.